Untuk ketua kelas, mohon disiapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah pada sehat-sehat semua ya. Di sini sudah pada sarapan semuanya kan sebelum berangkat ke sekolah? Wah, alhamdulillah harus dipertahankan ya. Karena sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus isi perut kita dulu supaya tidak kosong dan supaya lebih konsentrasi dan semangat dalam belajarnya. Baik, akan dibawa terlebih dahulu ya. Ahmad hadir. Hadir. Anggraini Puspa. Hadir juga. Aska. Hadir. Arga Muhammad. Hadir. Bagas Putra. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau bertanya nih kepada kalian semua mengenai pembelajaran kemarin. Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas mengenai fotosintesis. Pertanyaan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan fotosintesis? Ya, ada yang mau jawab? Angkat tangan. Oke, Bagas. Ya, benar sekali. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan mengolah makanan. Di mana sih, Bu, fotosintesis itu berlangsung? Ya, benar sekali. Di dalam daun. Berbicara mengenai daun, hari ini kita akan belajar mengenai struktur daun. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah supaya kita dapat mengetahui hubungan antara struktur daun tumbuhan dengan fungsinya. Kita akan belajar mengenai struktur daun, jenis-jenis daun, macam-macam tulang daun, dan fungsi daun. Nah, di sini Ibu sudah membawa media pembelajaran nih, supaya kalian lebih mudah dalam memahami materi struktur daun. Tapi sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kalian semua mengenai letak daun. Di manakah letak daun? Ya, benar sekali. Daun meletak pada batang oleh bagian yang paling sempit disebut dengan tangkai daun. Nah, di sini sudah ada gambar daun. Nah, yang disebut dengan tangkai daun adalah yang ini. Ini disebut dengan tangkai daun. Kemudian, yang lebar ini disebut dengan permukaan daun. Kemudian, yang garis lurus panjang ini disebut dengan tulang daun. Selain itu, daun juga memiliki urat daun. Nah, yang disebut dengan urat daun adalah yang ini, yang bercabang-cabang seperti ini. Urat daun adalah susunan pembuluh pengangkut pada daun. Di sini, Ibu sudah memiliki daun monokotil dan daun dikotil. Daun monokotil memiliki urat daun yang memanjang dari pangkal ke ujung secara sejajar. Sedangkan daun dikotil memiliki urat daun yang membentuk jaringan. Urat daun tersebut bercabang-cabang hingga menjadi percabangan kecil dan membentuk susunan seperti jaring atau jala. Nah, contoh dari daun monokotil yaitu daun pandan. Sedangkan contoh dari daun dikotil adalah daun sirih. Nah, di sini sudah ada macam-macam bentuk tulang daun. Yang pertama ada daun jambu. Daun jambu dikatakan daun menirip karena bentuk tulang daunnya seperti sirip ikan. Contoh lainnya ada daun mangga. Yang kedua ada daun sirih. Kenapa daun sirih dikatakan daun melengkung? Karena bentuk daunnya melengkung. Yang ketiga, ini daun singkong. Kenapa daun singkong digolongkan menjadi daun menjari? Karena seperti jari tangan kita. Contoh lainnya yaitu daun pepaya. Yang terakhir, daun pandan. Kenapa bisa dikatakan daun sejajar? Karena daunnya panjang sejajar. Yang terakhir, apa sih fungsi daun? Yang pertama, ada pembuatan makanan. Yang kedua, pernapasan. Daun mengambil karbon dioksida di udara dan melepas oksigen ke udara. Proses inilah yang menyebabkan kalian merasa nyaman saat berada di pohon pada siang hari. Nah, yang ketiga, ada penguapan. Apakah ada yang mau bertanya? Apakah penjelasan dari Ibu sudah cukup jelas? Oke, sudah. Selanjutnya, Ibu akan membagikan lembar kerja ini untuk kalian kerjakan masing-masing. Akan Ibu beri waktu 10 menit. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah cukup. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.
Untuk ketua kelas mohon disiapkan.